Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali di channel Sunyi Sepi ini. Semoga cerita-cerita dari channel ini bisa menghibur kalian penikmat pecinta cerita-cerita horor dan misteri. Ada satu kisah pengalamanku tentang salah satu penunggu kamar tempat dulu aku menimba ilmu, yaitu di salah satu pesantren. Itu kejadiannya tahun 96-an. Aku masih usia SMP, masih duduk di bangku SMP kelas 1. Aku memang sebelumnya orangnya yang tidak tahu tentang agama. Makanya orang tuaku ini menginginkan agar aku itu menjadi orang yang bisa mengerti tentang ilmu agama. Ya paling tidak sebagai pondasi untuk bekal hidup. Nah, sore itu sebelum aku ini masuk ke kamar yang akan aku ceritakan nanti, orang tua aku ini mengajakku datang ke salah satu pesantren, ketemu dengan pemimpin pondok pesantren itu, yaitu Pak Kiai. Orang tuaku memasrahkan diriku, Pak Kiai, saya titipkan anakku di pesantren ini, tolong bimbing dan ajari anakku agar bisa menjadi anak yang bermanfaat. Ya, insya Allah saya bantu didik anak bapak seperti saya mendidik anak sendiri. Itu jawab Pak Kiai. Nah, setelah obrolan antara bapak dan Pak Kiai ini lumayan lama, ya memang hubungan antara bapak dan Pak Kiai ini ya terbilang sangat dekat. Karena masih ada sedikit kerabat atau mungkin teman sedari kecil yang satu angkatan. Nah, setelah orang tahu ngobrol, Pak Kiai ini memanggil salah satu pemimpin pesantren, yaitu pemimpin para santri. Itu dipanggil oleh Pak Kiainya. Kamu sini Kang, sebut saja namanya Kang Topik. Kang Topik, tolong ini antarkan Untung ini ke kamar yang belum ada isinya, yang masih kosong. Ada ndak? Ada Pak Kiai, itu di kamar paling ujung, tepatnya di belakang kamar mandi. Yang letak lorong di paling ujung itu memang kamarnya belum diisi siapa-siapa. Ya udah, nanti Untung ini diantar ke kamar itu. Nah, waktu itu Kang Topik mengajakku untuk masuk ke kamar itu. Tapi sebelum Kang Topik ini sampai ke kamar, itu dia dipanggil oleh santri yang lain. Kang, sebentar. Ini ada yang saya tanyakan. Ini tentang pelajaran ini, pelajaran itu. Saya kurang paham waktu itu. Nah, saya diberikan petunjuk saja sama Kang Topik. Kang, nanti kamu masuk dari aula depan, itu ada gang kecil, di dekatnya itu ada kamar mandi. Nah, di antaranya itu ada gang kecil yang nanti masuk lorong saja ke arah timur. Nah, di tempat paling pojok itu tempat kamar kamu. Kamarnya tidak ada kuncinya kok. Nah, saat itu aku coba untuk mencari tahu di mana letak kamar itu. Nah, dengan sendirinya tanpa ditemani Kang Topik atau santri yang lain, waktu itu mungkin hampir maghrib lah, kejadiannya itu hampir maghrib. Nah, aku tuh berjalan apa yang sudah diarahkan Kang Topik sampai menuju ke depan pintu kamar tempat tujuanku. Nah, karena sebagai tamu, aku mau dididik setiap kali masuk ke rumah siapapun itu aku ucapkan salam. Nah, waktu itu aku ucapkan salam, Assalamualaikum. Dalam salamku ada yang menjawab Waalaikumsalam. Keadaan itu masih gelap karena posisinya pas maghrib. Jadi keadaan lorong yang memang tidak ada pencahayaan matahari, karena memang waktu itu sorenya sudah ya seperti gelapnya matahari itu sudah turun. Jadi tidak ada namanya sinar matahari yang menerangi lorong tempat kamarku itu. Sementara lampu penerangan belum dinyalakan dan di kamar sebelah pun belum dinyalakan. Jadi di antara kamar tempatku itu ada 4 pintu.
ada kamar yang bersampingan, yang berjajaran, ada yang tempatku untuk menginap atau menjadikan tempat istirahatku itu di kamar paling ujung timur. Nah, aku ucapkan salam. Nah, perasaanku waktu itu mendengar ada yang menjawab salamku, "Waalaikumsalam." Nah, aku buka pintunya. Karena sudah tahu tidak ada kuncinya, aku buka. Nah, saat aku buka itu seakan-akan ada tangan yang menjulurkan untuk bersalaman, untuk berjabat tangan. Nah, tanpa pikir panjang waktu itu ya aku langsung berjabat tangan. Berjabat tangan begitu saja, tidak ada semacam ketakutan atau apa itu tidak ada. Aku bersalaman, nah saya kira itu waktu itu sudah ada penunggu atau semacam orang atau santri yang memang sengaja istirahat di tempat itu karena memang kamarnya tidak dikunci. Nah, terus saya nanya, "Kang, kok lampunya tidak dinyalakan?" Tidak ada jawaban, tidak ada suara atau apapun. Dia diam saja. "Kok tidak dinyalakan sih, Kang? Kenapa? Kan ini udah sore, udah maghrib." 2 kali pertanyaan tidak dijawab. Saya coba meraba letak di mana saklar lampunya, karena memang belum tahu di mana letak saklar lampu itu ditaruh. Kamarnya gelap sekali. Nah, sampai berapa kali meraba, tidak ada pencahayaan sama sekali, koreknya tidak ada. Nah, diraba dari dekat pintu sampai seluruh ruangan itu saya raba. Tidak ada yang benar-benar dirasakan kalau letak saklar itu di sebelah mana. Tidak tahu. Nah, saat coba meraba, nah ketemu ternyata itu di sebelah pintu tempat aku masuk. Tapi aku mulai meraba itu dari ujung kiri dulu, muter sampai ujung kanan. Ternyata saklarnya itu di ujung kanan pintu. Ya mungkin karena tidak tahunya, nah aku nyalakan. Setelah aku nyalakan itu kok, loh, tidak ada siapa-siapa. Terus tadi yang berjabat tangan dengan itu siapa? Nah, waktu itu pikirannya aku udah berpikir yang aneh-aneh. Yang mungkin tadi santri yang berjabat tangan denganku itu mungkin sudah keluar sewaktu aku lagi bertanya atau meraba tembok untuk mencari saklar. Pikiranku itu udah berpikir yang aneh-aneh. Nah, setelah azan berkumandang sampai takbir atau sholawatan itu berbunyi, nah saya siapkan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Nah, sewaktu keluar dari kamar itu, aku tanyakan ke beberapa santri yang sudah siap untuk antri mengambil air wudhu. Saya tanyakan, "Kang, tadi yang ada di kamar paling ujung itu siapa? Yang tadi masuk di kamar ujung yang waktu maghrib itu siapa?" Di antara santri-santri tempat kamar yang berjejeran itu tidak ada satupun yang mengaku. Itu ada sekitar 7 orang. Itu tidak ada satupun yang mengaku. "Oh, tidak ada siapa-siapa, Kang. Dari tadi saya juga ada di dalam kamar. Sebelum maghrib ada di dalam kamar. 2 di dalam, 3 di dalam, 2-nya di dalam. Tidak ada yang keluar sama sekali." Lah, terus itu yang tadi di dalam kamar itu siapa? Nah, saya menanyakan seperti itu tidak ada jawaban. Nah, salah satu santri tepatnya di tengah-tengah itu menceritakan tentang kamar itu. "Kang, ya maaf ya, saya mau ngomong tentang kamar yang sampean tunggu." "Emang kenapa, Kang?" "Yaitu soal kamar itu. Ini ceritanya, setiap kali siapapun yang diem di situ atau yang tidur di area situ biasanya itu jarang yang kuat. Ya karena apa? Sering sakit-sakitan, sering meriang. Bahkan sudah beberapa kali santri yang tidur di kamar tempat sampean itu orangnya itu ya sampai sekarang belum datang lagi ke pesantren. Katanya masih sakit. Entah kenapa, pokoknya siapapun yang menginap atau yang tidur di kamar tersebut itu biasanya sering mengalami sakit-sakitan, dan itu bukan 1 atau 2 kali, sudah beberapa kali. Makanya kamar itu tidak diisi siapapun. Tapi entah kalau sampean itu gimana. Nah, terus saya menanyakan kembali, "Lah terus itu sebabnya kenapa kok? Apa karena cuacanya dingin atau apa?" "Ya enggak juga sih, Kang.
cuaca sih umum-umum saja, tapi entah kenapa siapapun yang di situ kok seringnya itu mengalami sakit-sakitan. Dan bukan sakit yang biasa. Anehnya, sakitnya itu saat santri itu sedang mau beraktivitas seperti ikut pelajaran formal, seperti sekolah, seperti ikut ngaji di pesantren. Itu setiap saat atau waktu untuk menuntut ilmu, itu keadaannya itu selalu menggigil. Jadi tidak pernah yang namanya ikut pelajaran apapun. Jadi ini cerita terakhir tentang orang yang terakhir di dalam kamar itu. Dia pernah nginap di sini itu sampai 3 bulan lamanya. 2 bulan terakhir, 1 bulan dia menginap di situ tidak ada apa-apa. Tapi 2 bulan terakhir itu tidak ada pelajaran satupun yang diikuti olehnya. Karena apa? Ya setiap kali dia mengikuti pelajaran di pesantren, setiap malam yang diadakan itu habis sholat isya biasanya antara jam 8 sampai jam 11 malam. Salah satu santri yang di dalam kamar itu tiba-tiba saja mengalami demam. Bahkan kadang katanya sering mengalami pusing secara tiba-tiba. Dan anehnya kalau selesai pelajaran itu pagiannya udah selesai memberikan pelajaran, dia itu sehat kembali. Biasa ngobrol dengan santri yang lain. Dan itu berlangsung sampai 2 bulan. Bukan soal pelajaran di pesantrennya saja, tapi di pelajaran formalnya juga setiap kali dia mau berangkat pagi, waktu itu yang nunggu di situ masih sekolah SMK. Nah kebetulan pesantren dan SMK-nya itu sangat dekat, hanya berjarak mungkin kurang lebih 300 meter dari, jadi antara mondok sekaligus sekolah formal. Tapi anehnya, kalau santri itu setiap kali mau berangkat sekolah, ya secara mendadak saja, secara tiba-tiba itu orangnya atau santrinya itu tidak bisa berangkat. Menggigil, bahkan pakai yang namanya sarung itu bisa sampai 4. Tapi yang ya itu anehnya itu, kalau sudah selesai pelajaran jam 10, jam 11 yang itu sehat kembali. Dan itu dirasakan oleh santri itu sampai di 2 bulan lamanya. Dan sampai sekarang pun dia itu tidak datang lagi ke sini. Ya mungkin dia di kampungnya itu sudah sehat lagi. Tapi ya itu kejadian-kejadian aneh. Nah dalam cerita itu terdengar suara iqomah. Saya bergegas ambil air wudhu. Itu kan nantinya lanjut ceritanya aja nanti setelah habis ngaji. Nah singkat cerita, si penunggu kamar tengah ini yang menceritakan kamar tersebut setelah ngaji, habis sholat jamaah maghrib terus ngaji Al-Quran dan ngaji kitab dan sebagainya, setelah sholat isya. Nah ini jeda antara jam habis sholat isya ini sampai jam 8 itu ada jeda semacam istirahat atau digunakan untuk para santri ini ya ada yang makan malam. Jadi dididik itu makan itu tidak habis maghrib, tapi kadang jam 8 antara jam 7 sampai jam 8 malam itu baru mulai makan. Ya kadang ada juga yang sedang puasa ya berbuka di situ juga sewaktu maghrib. Makanya iqomatnya itu agak lama ya karena sebagian besar santri di situ rata-rata melakukan puasa. Makanya adzan itu kalau menunggu qomatnya itu bisa nyampe 10 menit untuk qomatnya. Makanya cerita aku dan salah satu santri di pesantrenku itu ya cukup lama karena mungkin menunggu beberapa santri yang sedang berbuka puasa. Nah lanjut, setelah sholat isya jamaah selesai, nah saya penasaran nanya lagi ke santri itu, Kang sebenarnya itu ada apa sih di kamar itu, kok kayaknya kok ngeri banget sih, serem banget, kok bisa nyampe bisa segitu ceritanya. Ya saya juga kurang tahu, tapi ya bukan 1-2 kali saja itu yang saya alami, kata santrinya. Yang aku alami, yang aku tahu tentang salah satu santri yang terakhir kali tidur di kamar itu ya seperti itu. Ya semoga saja kamu tidak mengalami hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya.
Nah, waktu itu bekal untukku yang disiapkan oleh orang tua aku itu memang tidak begitu banyak, hanya beberapa kain atau baju yang digunakan untuk gonta-ganti, dan juga bekal makan itu ya memang tidak diberikan karena bapak itu sudah memasrahkan aku nanti kalau mau makan atau apapun soal kebutuhan itu sudah ada di dalam pesantren. Jadi setiap kali jam makan itu tinggal datang saja ke salah satu pemilik pondok pesantren itu, yaitu makan di tempat Pak Kiai ini bareng keluarganya. Itu setiap jam 8 malam, mungkin antara jam 7 sampai jam 8 malam. Itu ramai setiap malam itu. Nah, singkat ceritanya, lanjut waktu itu aku sedang istirahat jam 11 malam. Selesai mengaji antara jam 8 sampai jam 11 malam. Nah, waktu itu aku masuk ke kamarku. Sendiri, tidak ada siapa-siapa. Masuk ke lorong yang di sebelah antara sumur dan juga kamar mandi. Saya masuk mengikuti lorong kamar mandi itu. Nah, sampai di depan kamar, lampu yang memang sudah kunyalakan dari maghrib. Nah, waktu aku masuk, aku merasakan hawa dingin, merinding, tubuh ini merinding secara tiba-tiba. Mungkin ya akibat cerita dari salah satu santri tadi membuat pikiranku, angan-anganku itu ya melayang, seperti menghayal, seperti terbawa suasana kalau kamar itu sedikit angker. Tapi aku waktu itu tidak terlalu peduli, tidak terlalu memikirkan hal-hal yang aneh yang diceritakan oleh temanku itu. Jam 11 malam, aku duduk bersilah di kamar itu sembari meneliti apa yang baru saja dikasih pelajaran oleh Pak Kiainya itu. Aku coba ulang-ulang beberapa kali, nah setelah aku paham itu aku tutup. Nah, setelah kitab yang aku baca, aku paham ini, mungkin aku sudah paham. Sebelum selesai aku tutup ini, mata ini terasa ngantuk banget. Terasa ngantuk sekali. Ya mungkin terlalu lelah karena mungkin yang biasanya waktu itu aku istirahat itu jam 9 malam, ini sampai kelewat jam 11 malam. Dan istirahatku itu pun sampai jam setengah 12 malam baru aku bisa istirahat, baru tidur. Nah, sewaktu aku tidur, itu seperti ada suara kaki yang melangkah. Itu bukan di depan kamar, tapi di belakang kamarku. Jadi di belakang kamar itu seperti ada suara kaki yang melangkah. Nah, sayup-sayup mendengar langkah kaki itu. Nah, saking penasarannya aku itu ya, aku terbangun. Siapa sih malam-malam kayak gini kok lewat di belakang? Nah, waktu itu yang namanya tembok tempat kamarku itu salah satu jendelanya itu tidak ada yang namanya kacanya. Bolong belum, dua pintu jendela itu sama sekali tidak ada kacanya. Nah, waktu itu jam 12 malamnya itu aku terbangun karena mendengar seperti langkah kaki. Nah, karena penasaran siapa yang lewat tadi, nah aku tuh bangun melihat dari sela-sela jendela yang tidak ada kacanya itu. Melihat ke arah kanan kiri, suasananya gelap sekali, tidak ada siapa-siapa. Terus siapa tadi yang melangkah? Kok malam-malam kayak gini? Nah, karena tidak ada siapa-siapa ya saya masuk lagi. Tapi memang lampu itu tidak saya matikan, benar tidak ada saya matikan. Saya balik lagi ke bawah, balik lagi ke tempat istirahat. Ya mohon maaf, waktu itu belum ada yang namanya kasur, masih beralaskan tikar saja. Nah, istirahat hanya bantal yang sudah disiapkan itu ada bantalnya. Nah, saya istirahat di situ sembari membaringkan tubuh. Kembali terdengar langkah kaki, krak 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 krak. Nah, karena mungkin penasaranku sudah tidak terlalu begitu percaya dengan hal yang seperti itu. Nah, udah aku biarkan saja. Saat aku terbangun, entah kenapa tubuhku itu tiba-tiba mengarah ke salah satu kamar di belakang kamarku itu. Tembok yang tidak ada kacanya. Entah kenapa tiba-tiba ke arah situ. Nah, saat aku itu mencoba melihat sekeliling dari jendela yang tidak ada kacanya,
Nah saat itu terlihat jelas pohon pisang, beberapa pohon pisang yang berdiri, tapi ada satu pohon pisang yang aneh. Saat aku mencoba melihat, itu seperti ada sekelebatan yang berdiri di antara beberapa pohon pisang itu. Seperti ada pocong. Benar apa enggak? Aku coba mengusap mataku ini sampai dengan jelas. Oh, pohon pisang bukan pocong. Terus yang tadi aku lihat itu apa? Nah, karena aku nggak begitu jelas melihat itu pisang, pohon pisang atau itu pocong. Nah, aku coba untuk melihat sekeliling lagi. Nah, saat pas masuk tahap penglihatanku ke arah pohon pisang tadi, itu nyata terlihat benar-benar pocong. Loh, kok pocong lagi? 2 kali aku melihat pocong berdiri. Nah, karena penasaran, aku coba lihat terus, pocong apa pohon pisang. Berubah menjadi pohon pisang. Dan saat itu berubah, aku benar-benar merasakan seperti merinding tubuh ini. Takut itu mulai terasa, ketakutanku mulai terasa. Jangan-jangan ada pocong di belakang kamarku ini. Nah, setelah aku lihat beberapa kali ini, aku coba untuk melihat lagi apakah itu benar-benar pohon pisang atau pocong. Saat kali pertama aku melihat, terakhir kali aku lihat itu wujudnya masih pohon pisang. Tapi setelah aku benar-benar melihat dengan tajam, benar-benar fokus dengan pohon pisang itu, tiba-tiba berubah menjadi pocong. Loh, pocong itu, pocong itu, pocong itu. Nah, seketika itu juga aku langsung lari keluar dari kamarku, buka pintu, keluar. Ada pocong, tapi teriakanku itu tidak didengar oleh siapapun. Karena mungkin waktunya itu masih terlalu pagi, jam 2:30 pagi, tidak ada satupun santri yang ada yang masih istilahnya yang masih terbangun, itu tidak ada. Sampai aku lari sampai ke aula pondok pesantren. Nah di situ kebetulan ada salah satu santri yang bukan salah satu saja, ada beberapa santri yang tidur di aula itu. Aku tidak kenal siapa santri itu karena hari itu hari pertama aku ada di pesantren. Aku tidur di sebelahnya. Nah saat aku tidur di sebelahnya itu, dia merasakan mungkin terganggu dengan kedatanganku. Dia menengok ke arahku. Dia melihat aku dengan tatapannya sembari posisinya masih ngantuk santri itu. Nah, setelah mungkin singkat ceritanya, setelah hampir subuh dia terbangun, kurang lebih itu antara jam 4 pagi, dia terbangun itu nanya ke aku, "Kamu kenapa, Kang? Kok tidur di sini nggak tidur di kamar sendiri aja? Di sini kan dingin. Kalau saya biasa tidur di luar karena memang saya tidak betah kalau di kamar. Saya seringnya tidur di luar. Gini loh Kang, tadi waktu jam 2:30, kenapa saya lari ke sini? Itu aku melihat ada pocong di belakang kamarku itu." Ah yang bener. Sontak santri temanku itu kaget. Ah yang bener. Masa ada pocong? Iya Kang, tadi aku lihat. Tapi benar apa enggaknya saya juga kurang yakin. Ya soalnya aku lihat itu kadang berubah menjadi pohon pisang, kadang juga berubah menjadi pocong. Tapi saat aku coba melihat lebih jelas, itu benar-benar menjadi pocong. Ah yang benar saja kamu. Kalau yang di belakang tempat kamar kamu tidur, yang di belakang kamar mandi, itu memang belakangnya itu kebun pisang. Tapi kalaupun ada pocong itu belum pernah ada yang lihat kecuali kamu ini. Tapi benar Kang, saya yakin itu pocong. Nah itu pengalaman pertama aku, benar-benar hari malam pertama aku di pesantren. Aku dilihatkan sesuatu yang aneh. Pertama, sosok tangan yang aku ajak berjabat tangan. Tidak ada yang mengaku siapa yang tadi berjabat tangan denganku. Malam harinya aku harus melihat sesuatu yang aneh, yaitu wujud pocong yang antara yakin dan tidak, tapi itu benar-benar aku lihat itu sosok pocong yang berubah-ubah menjadi pohon pisang. Nah keesokan harinya, waktu itu aku berangkat sekolah, waktu itu masih SMP,
Aku mencoba melewati letak kamar tempat tidurku di sebelah yang memangnya letaknya di pinggir jalan. Nah, di situ ternyata benar-benar pohon pisang yang semua tertanam di belakang kamarku. Dan aku lihat jelas kalau kamarku tidak ada kacanya, tidak ada semacam penghalang. Nah, waktu aku berangkat sekolah, nah aku dalam sekolah itu aku berpikir, semalam itu apa? Semalam itu apa? Nah, singkat cerita, malamnya lagi, aku menceritakan pengalamanku ke beberapa santri di sebelah kamarku itu yang letaknya berdekatan, yang berjejeran. Nah, salah satu santri yang pertama kali ngajak ngobrol aku, nah ini menceritakan tentang beberapa penampakan-penampakan yang aneh, yang bukan saja aku yang melihat, tapi ada beberapa sosok yang aneh yang sering duduk di area sumur. Makin takut lagi aku waktu itu. Diceritakan, pocong baru aku lihat, yang belum aku lihat diceritakan oleh penghuni kamar di sebelahku itu. Nanti kalau kamu, Kang, lihat sosok yang duduk di area sumur ini, di depan kamar ini, nggak usah takut. Karena itu memang sudah lama ada di situ. Itu sosok perempuan. Sering duduk dan muncul kira-kira itu biasanya antara jam 1 atau jam 2 pagi. Nah, itu beberapa santri pernah melihat sosok itu saat mereka itu sedang mau melakukan sholat malam. Saat mereka itu mau mengambil air wudhu. Sosok itu sering muncul. Sering mengganggu. Ia mengganggunya agar kalian para santri ini tidak jadi melakukan sholat malam. Dan itu sering terjadi. Bukan beberapa kali ini saja. Sudah hampir, ya sering sekali. Pokoknya siapapun santri yang mau melakukan sholat malam, pasti sebelumnya diganggu dengan sosok itu. Nah, karena aku yang masih ketakutan dengan wujud pocong, diceritakan lagi dengan sosok perempuan yang sering duduk di atas sumur itu, di samping sumur yang masih terbuat dari semacam semen yang masih melingkar bulat itu, yang ada pembatasnya yang seperti tingginya 1 meter kurang lebihnya, itu sering duduk di area situ. Nah, malam harinya setelah aku ngaji kira-kira jam 11 malam, aku harus melewati sumur itu. Karena letak kamarku itu memang di antara kamar mandi dan sumur, di antara lorong itu. Nah, aku melewati, aku mulai merasakan merinding, hawa dingin, hawa yang benar-benar tidak enak ya, karena rasa takut dari cerita temanku tadi. Apa jangan-jangan termuncul aku lewat, termuncul aku lewat, ternampak. Nah, saat aku lewat, aku merinding ini ya, lari saja setiap kali, pokoknya setiap kali lewat area sumur itu, pasti aku sedikit mencepatkan langkah kakiku, mempercepat langkah kakiku. Entah sedikit lari ataupun berjalan dengan langkah cepat menuju ke kamar tempat istirahatku. Nah, kira-kira jam sampai di kamar itu sekurang lebihnya itu jam 11 lebih sedikit. Nah, di dalam kamar seperti biasa aktivitasnya ya mengulang apa yang sudah diajarkan. Nah, waktu itu aku tertidur dalam posisi aku masih belajar. Belum sempat aku selesai mengulang apa yang baru diajarkan. Aku tertidur. Nah, saat aku tertidur ini ada semacam suara tawa. Suara itu jelas, suara itu perempuan. Tapi waktu itu aku masih lamat-lamat antara benar atau tidaknya, soalnya aku waktu itu masih seperti ya posisinya antara tidur atau mengantuk. Tapi aku yakin aku tertidur karena aku tidak selesai menyelesaikan apa yang aku pelajari tadi. Buku juga masih, kitab itu juga masih terbuka, sementara pulpen juga masih di tangan, tapi posisiku masih duduk. Mungkin antara kantuk dan tidur. Nah, itu mendengar suara tawa perempuan yang nyata-nyata aku dengar. Nah, karena dengar suara seperti itu, aku langsung terbangun. Astagfirullah, ada suara apa lagi ini? Malam kedua, aku di pesantren itu benar-benar merasakan ujian yang membuat aku itu merasakan tidak betah di pesantren.
Satu malam harus dilihat pocong, malam kedua harus mendengarkan tawa dari sosok perempuan. Yang mungkin cerita itu benar-benar nyata yang diceritakan temanku. Mungkin sosok perempuan yang ada di area sumur itu sedang tertawa. Itu kurang lebihnya mungkin jam 12 malam mungkin. Karena waktu itu aku tuh sudah tidak melihat lagi jam karena memang rasa kantukku. Aku coba biarkan suara itu. Walaupun masih dalam keadaan takut, suasana tubuh gini juga merinding. Aku coba tutup pakai sarung, aku juga tutup pakai bantal agar tidak mendengarkan suara itu. Tapi semakin aku tutup, suara itu semakin jelas, semakin nyata suara itu benar-benar terdengar. Ya hanya aku sendiri bingung, mau lari kemana. Sementara lari pun aku harus melewati sumur itu. Sampai malam hari, sampai subuh itu aku benar-benar tidak tidur ya karena ketakutan itu. Mau lihat kamar tanpa jendela takut dilihat ada pocong, mau keluar takut ada sosok perempuan yang duduk di area sumur. Satu malam benar-benar sangat lama untukku. Nah, hari ketiganya di esok paginya aku berangkat sekolah, aku udah masuk ke pesantren, aku pulang ke rumahku sendiri. Aku ketemu dengan orang tuaku, aku cerita tentang pengalamanku malam pertama, malam kedua. Nah, orang tuaku ini ngomong, bilang ke aku, kalau kamu sudah bisa melihat hal-hal yang gaib, mendengar hal-hal yang gaib, itu ya suatu kelebihan dari kamu. Karena sejujurnya, nenek kamu, leluhur kamu, dan juga bapak, itu memang rata-rata bisa melihat alam lain. Jadi kalaupun kamu melihat, Bapak pesan sama kamu, biarkan saja. Karena dunia ini memang sudah adanya alam lain antara alam gaib dan alam nyata. Kamu di pesantren tinggal mengaji. Soal alam lain itu biarkan saja karena kita hidup itu berdampingan. Biarkan saja mereka juga punya alam sendiri, kamu juga punya jalan sendiri, jalan menuju kesuksesan kamu. Jadikan dirimu orang yang bermanfaat untuk kamu sendiri. Paling tidak untuk kamu sendiri. Kalau kamu belum bisa menjadikan dirimu menjadi manfaat untuk orang lain. Itu pesan-pesan Bapak sewaktu aku cerita tentang hari pertama, hari kedua. Nah, hari ketiga dan seterusnya, aku sudah mulai terbiasa. Beranikan diri. Aku dibekali satu amalan, yaitu satu kalimat dari ayat-ayat suci Al-Quran juga aku dibekali oleh Bapak. Ya setiap kali kamu melihat sesuatu, bacakan saja ayat-ayat ini. Insya Allah mereka akan menyingkir dari hadapan kamu, bahkan menghilang dari tatapan kamu. Nah, sejak saat itu aku sudah tidak lagi melihat sosok-sosok seperti itu. Kalaupun melihat, itu ya mungkin pas kebetulan apes-apes barang. Karena ketidaksengajaanku melihat sosok penampakan itu. Tapi semenjak saat itu benar-benar aku merasakan betapa ngerinya, betapa seremnya pengalaman kali pertama aku di pesantren, hari pertama, hari kedua sebelum aku menceritakan siapa sebenarnya keluargaku dan leluhurku. Semoga menjadikan manfaat dan wawasan untuk kita semua, bahwasanya hidup di dunia ini sudah tercipta adanya alam lain dan alam nyata. Hiduplah berdampingan dengan cara menghargai, tidak mengusik satu dengan yang lain. Insya Allah itu akan memberikan kebaikan untuk kita semua. Akhir kata dari channel Sunyi Sepi ini, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada penyampaian kata yang mungkin sedikit melebih-lebihkan atau yang mungkin membuat kalian itu merasakan kalau saya itu orangnya seperti ini. Itu semua kisah nyataku yang ingin aku ceritakan di channel Sunyi Sepi ini. Semoga kisah ini memberikan hiburan untuk kalian semua. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.